Terpujilah nama Tuhan. Shalom, kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan kerinduanku, saya doa setiap saudara mendengar kebenaran firman ini pasti diberkati Tuhan, makin mengenal dan merasakan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini kita masih berbicara tentang Paskah. Judul renungan saya adalah The Jesus Code. I'll be back. Sama-sama kita mau satukan hati kita yuk. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Yang terbaik yang bisa kami terima dalam hidup kami sudah diberikan kepada kami. Namanya Yesus. Dia yang rela mati bagi setiap kami. Untuk memberikan pengampunan dosa, pemulihan, dan keselamatan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang kami perlu di dalam hidup kami. Kami gak bisa hidup tanpamu. Gak bisa kami bayangkan jika Engkau gak rela turun ke dunia mati bagi setiap kami. Kami semua akan terhilang. Tapi karena pengorbananmu di atas kayu salib, kami yang harusnya binasa, kami beroleh kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kode yang diberikan sama Tuhan. Ternyata yang suka kode tuh gak cuma perempuan gitu kepada laki-laki. Istri saya tuh kadang suka kode sama saya. Saya juga kadang-kadang suka kode juga sama dia. Tapi hari ini kita akan melihat kode yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. The Jesus Code yang berkata, I'll be back. Sebuah tanda kecil tapi pesannya besar. Kita akan melihat di dalam Yohanes 20 ayat 7. Ini adalah suatu peristiwa di mana Maria Magdalena dan Petrus dan Yohanes datang ke kubur Yesus. Mereka mendapati bahwa batu sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus meninggalkan sebuah tanda. Yohanes 20 ayat 7 firman Tuhan katakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ada satu hal menarik saudara. Kain peluh atau dikatakan dalam bahasa Yunani soudarion, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi kepala orang yang sudah mati. Ditemukan, terlipat, dan terletak di tempat yang terpisah dari kain kafan. Apa implikasinya? Untuk saudara mengerti kode ini, saudara harus mengerti dulu tradisi orang Yahudi. Jadi begini saudara, dulu orang Yahudi, ini ilustrasi ya saudara. Orang Yahudi kalau makan dulu ada serbetnya. Jadi mereka pas makan mereka pakai serbetnya. Kalau mereka meletakkan serbet itu atau membuangnya ke bawah, artinya mereka sudah selesai makan. Seperti ini contohnya. Selesai makan ditaruh ke bawah. Artinya sudah selesai makan. Dan para pelayan bisa langsung membereskan. Karena dia sudah selesai, dia gak kembali lagi ke meja makannya. Tapi kalau misalnya kain serbet itu dilipat, ditaruh di meja dalam keadaan yang rapi dan dia pergi, artinya dia belum selesai makan dan dia akan kembali. Ketika Tuhan melipat kain penutup wajahnya dan meletakkannya dengan rapi, itu artinya adalah aku
akan kembali. Yes, seperti janjinya, seperti apa yang dikatakannya, dia akan kembali untuk yang kedua kalinya. Paskah berbicara tentang Yesus sudah bangkit dan dia akan naik ke sorga, dan seperti janjinya, dia akan kembali untuk saudara dan saya. Tulis di kolom komentarmu, Yesus akan kembali untukku. Firman Tuhan katakan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Yesus juga berkata, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang 11 dikatakan, dan aku berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan gak hanya itu saudara, di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengar baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus, dia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Kita semua yang percaya akan diselamatkan. Kita akan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Dan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kain kafan yang dilipat, tanda kecil tapi dengan pesan yang sangat besar. Pesan dari Kristus yang hidup, pesan dari Kristus yang sudah bangkit. Yang pertama, dia sudah mengalahkan kematian. Dia Tuhan yang mengalahkan maut. Yang kedua, dia akan menjemput umatnya, kita semua yang percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang menjadi poin utama kita. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kesiapan dan kekudusan. Kita sudah tahu apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Kita tahu dia bangkit, kita tahu dia naik, dan dia berjanji akan kembali. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita jaga hidup kita, saudara. Kita jaga hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau ketika dia turun ke dunia, dia mendapati kita tidak bercacat, tidak bercelah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus-Nya yang menguatkan kita, yang menyucikan, menguduskan kita oleh kuasa darah Yesus. Matius 22 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Sama-sama tulis di kolom komentar, siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yes, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Makanya yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan? Kita jaga hidup kita. Pak, Bu, anak-anak muda, Tuhan Yesus tuh udah menyucikan kita dengan darahnya yang mahal. Gak hanya dosa kita diampuni, tapi dia juga mau menyucikan dan memulihkan hidup kita. Maka ayo kita jaga hidup kita, supaya kita gak diperbudak lagi oleh dosa, tapi kita hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Kita harus jaga iman kita.
Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Di tengah dunia yang semakin gelap, jangan sampai iman kita terkikis. Jangan sampai iman percaya kita sama Tuhan mulai goncang, mulai goyah. Apapun boleh terjadi dalam hidup saudara, tapi iman kita harus tetap teguh. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia Tuhan yang pegang kehidupan kita. Maka mari jaga iman kita. Saya banyak melihat banyak orang-orang meninggalkan Tuhan, gak lagi beriman sama Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan demi pasangan hidup. Mereka meninggalkan Tuhan demi pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan demi harta, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar, kita tahu Dia Tuhan yang hidup, Dia akan kembali menjemput kita semua. Makanya ayo kita jaga iman kita untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Bahkan iman bukan hanya percaya tapi juga bergantung penuh sama Tuhan. Jangan biarkan keraguan, masalah, tantangan hidup menggoyahkan iman kita sama Tuhan. Justru ketika masa sulit iman kita diuji. Untuk kita semakin teguh dan dimurnikan. Tetap beriman sama Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar dan bertekun. Mungkin hari-hari ini engkau udah mulai gak sabar ya nanti jawaban doa. Mungkin hari-hari ini engkau lagi gak sabar menantikan pemulihan terjadi dalam keluargamu. Mungkin hari-hari ini engkau mulai gak sabar kapan Tuhan sembuhin saya. Mungkin hari ini engkau lagi gak sabar kapan sih Tuhan berikan jodoh, kapan sih Tuhan berikan pekerjaan. Tapi hari ini kita belajar dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus sabar dan bertekun. Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bersabar dan kamu harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Sabar, sabar, sabar. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan Dia akan kembali di waktu yang tepat. Sabar. Mungkin hari-hari ini engkau harus menanggung penderitaan karena engkau percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini engkau ditinggalkan oleh teman-teman sepergaulanmu karena engkau makin dekat sama Tuhan. Tapi hari ini ayo sabar, sabar. Bertekun di dalam Tuhan. Makanya yang keempat, tetaplah setia. Sama seperti Yesus setia dalam hidup kita. Mari kita tetap setia sama Tuhan. Saya tahu hidup ini gak mudah, saya tahu hidup ini panjang. It's a long run. Kesetiaan tuh bukan tentang setia 1-2 tahun, 1-2 bulan, 10-20 tahun, enggak. Tapi kesetiaan berbicara tentang sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, kita mau tetap percaya sama Tuhan. Janjinya sudah jelas, Dia akan kembali. Tugas kita adalah menjaga hati kita untuk tetap setia sama Tuhan. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi ini yang menjadikan jawaban kita, kekuatan kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hidup ini apa sih yang dikejar? Harta bisa hilang, jabatan bisa lenyap, popularitas juga bisa lenyap. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Langit, bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tinggal tetap. Hidup ini bukan berbicara tentang cari kekayaan di dunia, tapi untuk kita tetap setia, supaya pada akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Makanya yang terakhir, yang kelima, bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Tuhan. Perbaiki fokusmu, untuk engkau fokus pada kekekalan.
2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelima, jangan fokus pada hal-hal dunia yang sementara. Jangan sibuk banget kejar dunia. Bangun pagi kejar dunia. Hidupku untuk dunia, cari uang, semuanya. Aku cari kenikmatan dunia. Tapi hari ini ayo kita perbaiki lagi fokus kita. Semuanya itu akan lenyap, Pak. Semuanya itu akan lenyap, Bu. Anak-anak muda dengar baik. Segala popularitas, kekayaan, kemuliaan di dunia ini semuanya akan berakhir. Tapi yang paling utama adalah kekekalan di dalam kerajaan sorga. Saya doa supaya saudara nggak terjebak pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Maka arahkan hati kita dan pikiran kita pada kekekalan. Saya doa ini menjadi pengingat bagi setiap kita. Agar kita nggak cari apa-apa lagi. Kita nggak kejar kemuliaan kita di dunia ini. Ya hanya sibuk kejar harta. Tapi kita fokus pada kekekalan. Fokus pada janji Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Tapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Saat kita fokus pada kekekalan, kita akan menjadi mampu untuk menjalani hidup dengan perspektif yang benar dan tidak mudah tergoda untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, mengucap syukur untuk janji Tuhan yang indah. Dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Janji Tuhan yang indah, suatu hari ketika kita tetap percaya setia sama Tuhan, Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Saya akan tutup Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berbicara tentang apa? Mungkin ikut Yesus menderita, mungkin ikut Yesus gak enak, mungkin ikut Yesus harus mengalahkan kedagingan kita. Gak enak memang, tapi ini yang jadi dasar iman kita. Semuanya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Yang percaya, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib. Kau yang berjanji akan kembali. Kau yang berjanji akan membawa kami, supaya di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Kami mau menantikan janji itu dengan taat, setia sama Tuhan. Ajari kami Tuhan, kalau ada siapapun yang menonton renungan ini, mereka mungkin lagi lemah imannya. Mereka mulai ragu, mereka mulai kecewa, dan mereka mau meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami doa agar Roh Kudus-Mu yang menopang, menjamah mereka untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia sampai akhir, sampai maut menjemput. Mereka tetap setia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetap setia, jaga hidup, jaga imanmu, dan fokus pada kekekalan di dalam kerajaan sorga.
yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.